Halo kaum intelektual sekalian. Ada sekitar 1,8 juta umat Kristiani yang tewas di Armenia. Karena apa? Karena dibunuh oleh pasukan Ottoman. Wow, luar biasa. Bayangkan 1,8 juta orang, guys. Tidak hanya itu, yang paling mengejutkan lagi adalah ternyata ada 100.000 orang Armenia yang dipaksa masuk Islam oleh pasukan Ottoman. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apa alasannya? Kenapa berita-berita seperti ini tidak terekspos ya? Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber, ada datanya ya. 100.000 umat Kristen dipaksa masuk Islam. Saya akan tampilkan datanya di sini. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Jadi saya itu ya, kalau misalnya nih bahas video tentang video yang berbau kontroversi misalnya, terus saya bikin datanya, pasti banyak tuh yang marah-marah. Sok tahu lu, ngaji dulu sana. Jadi orang-orang seperti ini menurut saya itu orang-orang yang terlalu fanatik berlebihan dalam beragama gitu. Jadi mereka tidak bisa menerima fakta yang sebenarnya. Kemudian saya tuh sering dikata-katain, kamu kan masih muda, kamu kan belum tahu sejarah gitu, masih muda sudah ngomongin sejarah. Jadi gini guys, kita tidak bisa mengatakan ya kalau seseorang itu muda tidak ngerti sejarah. Karena apa? Karena zaman sekarang ini kan kita bisa baca buku, ya, ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, ada teknologi-teknologi memudahkan kita untuk mengerti sejarah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, lu kan masih muda nggak ngerti sejarah, menurut saya ini adalah orang yang paling bodoh sedunia gitu. Zaman sekarang ini kan kita bisa membaca dari mana aja gitu. Cuman masalahnya warga Konoha itu tidak terbiasa membaca, itu masalahnya. Jadi ini sebagai keuntungan ya buat saya. Karena apa? Karena saya sangat suka membaca. Sementara orang Indonesia itu rata-rata tidak suka membaca, sehingga saya bikin video gitu. Jadi kalau kita rata-rata rajin membaca, maka video seperti ini tidak akan bakal laku ya. Justru karena kita malas membaca, maka video seperti ini akan laku ya. Kemudian yang jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa pasukan Ottoman yang saat itu mayoritas Muslim tega dengan pembunuhan 1,8 juta umat Kristiani di Armenia? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Apakah ini ada hubungannya dengan ajaran agama? Wow, luar biasa. Sebenarnya motif daripada pasukan Ottoman yang mayoritas Muslim saat itu, ya sekarang ini Turki ya. Motifnya itu ada macam-macam ya. Ada berbagai sudut pandang ya. Jadi di video ini saya tidak hanya menampilkan dari satu sudut pandang ya, tapi dari berbagai sudut pandang. Kita ambil dari sudut pandang novel berjudul My Name is Red. Jadi novel yang berjudul My Name is Red ini adalah novel yang sangat-sangat berpengaruh di dunia. Apa buktinya? Buktinya novel ini memenangkan Piala Nobel, guys. Bayangkan, sampai memenangkan Piala Nobel. Jadi kalau sudah memenangkan Piala Nobel itu artinya novel ini sudah kredibel ya, datanya dan faktanya. Jadi berdasarkan novel yang berjudul My Name is Red ini, sebenarnya motif daripada pasukan Ottoman saat itu, kenapa mereka membunuh 1,8 juta umat Kristiani saat itu? Karena mereka itu, yang pertama itu parnoan. Jadi pasukan Ottoman itu parnoan dengan negara Armenia, karena Armenia itu mayoritas Kristen. Mereka berpikir Armenia itu akan bergabung dengan Rusia. Ya, jadi sebelum tahun 1915, jadi kejadian ini terjadi pada tahun 1915 ya. Sebelum 1915 itu Armenia itu kan masih kekuasaan daripada Ottoman ya. Nah, Armenia ini pengen memerdekakan diri ya, mirip-mirip seperti Papua lah ya, atau Timor Leste gitu, memerdekakan diri dari Ottoman. Namun Ottoman saat itu nggak mau. Nah, karena Armenia saat itu sudah mendesak dan
Ottoman juga berpikir bahwa Armenia ini akan dicaplok oleh Rusia. Mereka akan bergabung dengan Rusia dan akan ada serangan balik terhadap Ottoman. Jadi pasukan-pasukan daripada Ottoman ini berpikir bahwa Armenia ini seperti tumor gitu ya, seperti gangguan gitu, seperti kanker, maka harus diberantas. Karena apa? Karena mereka ini adalah pasukan-pasukan salib. Itu dari sudut pandang orang-orang Ottoman saat itu. Mereka berpikir bahwa ya pasukan-pasukan daripada Armenia ini adalah orang yang mabuk agama gitu ya. Itu dari sudut pandang Ottoman ya, mabuk agama. Mereka ini adalah orang-orang Kristen yang sangat militan. Mereka akan bergabung dengan Rusia. Mereka akan memerangi kita. Pokoknya mereka ini khawatir berlebihan. Sehingga apa? Sehingga mereka memerangi duluan gitu, yaitu Armenia dengan berbagai cara, mulai dari tahun 1915 sampai 1925. Mereka mulai melakukan serangan-serangan dari berbagai cara gitu ya. Pertama-tama mereka mengumpulkan kaum intelektual daripada Armenia ya. Ada sekitar ratusan orang. Kemudian mereka dibunuh di tengah jalan ya. Kemudian mereka melakukan serangan mendadak dan lain sebagainya. Ada berbagai macam cara sehingga jumlah total korban saat itu 1,8 juta jiwa. Kemudian apa motif yang lain misalnya? Motif lainnya menurut novel daripada My Name is Red ini, motifnya itu nggak beda-beda dengan terjadi di Konoha seperti sekarang ini. Jadi kalau kita perhatikan di Konoha sekarang ini ada semacam isu-isu ya untuk menegakkan yang namanya negara Islam atau syariat Islam melalui khilafah. Jadi saat itu di Ottoman mereka pengen menjadikan Ottoman itu seperti zaman dulu gitu ya, zaman kejayaan zaman dulu ya, tahun 1915 ya. Mereka pengen membangkitkan lagi yang namanya kerajaan-kerajaan Ottoman zaman dulu. Pernah pada saat itu ya terjadi Perang Dunia Pertama ya. Nah, numpung Perang Dunia Pertama, yuk mari kita ya bangkitkan lagi kerajaan kita, kekasaran kita zaman dulu. Nah, karena saat itu Armenia nggak mau gabung dengan Ottoman, mereka lebih memilih memberikan diri ya. Karena sebelumnya Armenia ini kan bagian daripada Ottoman ya. Tapi ada semacam otonomi daerah ya. Otonomi daerah Armenia. Karena Armenia itu mayoritas beragama Kristen ya. Dan Armenia ini juga salah satu negara Kristen yang mengikrarkan diri mereka itu adalah negara Kristen pertama di dunia. Sehingga orang-orang Ottoman saat itu atau pemerintah Ottoman saat itu merasa risih gitu dengan adanya Armenia. Apaan sih Armenia? Sok-sokan. Maka mereka diserang habis-habisan. Sehingga apa? Sehingga 1,8 juta orang Kristen di Armenia tewas secara mengenaskan. Wow, luar biasa. Jadi menurut sudut pandang novel My Name is Red ini, salah satu permasalahannya itu karena menegakkan yang namanya khilafah. Jadi mohon maaf ya guys ya, khilafah ini 11-12 dengan komunis ya kalau saya perhatikan. PKI ya. Apa itu persamaannya? Sama-sama pengen ngebet berkuasa gitu. Pengen cepet-cepet berkuasa. PKI juga kan seperti itu ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya PKI dengan agama. Nggak ada hubungannya. Buktinya ketua daripada PKI Dan Aidit itu beragama Muslim kan. Hafiz Quran guys. Nggak percaya coba cek data. Dan Aidit. Itu keluarga pesantren guys. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa komunis atau PKI itu anti agama, enggak. Banyak kok karya-karya dari PKI itu guru ngaji. Jadi ini murni permasalahan politik sebenarnya. Sama seperti khilafah misalnya. Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Ada yang mengatakan bahwa ini ada hubungan dengan agama, ada yang mengatakan ini nggak ada hubungan dengan agama. Ini murni kepentingan politik menunggangi agama. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Khilafah itu kepentingan politik dengan menyamarkan menggunakan agama. Ya, maksudnya ayat-ayat itu dipelintir gitu. Ayat-ayat daripada agama tertentu dipelintir ya. Ayat-ayat yang ada di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu dipelintir sehingga apa? Sehingga ini dijadikan untuk menegakkan yang namanya khilafah. Sama seperti di Konoha misalnya. Saya melihat di sosial media itu ya. Jadi gini guys, ini rahasianya guys. Bagaimana cara khilafah itu mencari kader? Dengan cara bikin konten di media sosial. Makanya saya bikin konten ini, tujuan saya apa? Tujuan saya itu untuk menghindari ya sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya sekali. Menurut saya ini khilafah ini sangat berbahaya sekali.
Mereka menggunakan berbagai cara untuk menegakkan yang namanya syariat Islam, menegakkan yang namanya khilafah. Sebenarnya ini abu-abu guys. Jadi orang yang tidak berpikir jernih, orang yang tidak berpikir rasional, orang yang mabuk agama, orang yang fanatik itu biasanya mereka akan menegakkan yang namanya khilafah. Biasanya seperti itu. Pada saat itu Turki atau Ottoman saat itu mereka mabuk agama guys, berlebihan dalam beragama. Ya kalau kita perhatikan sekarang ini, Turki itu kan sudah sekuler ya. Asal muasal atau cikal bakal kenapa Turki itu sekuler, salah satu yang mempengaruhi itu karena kejadian daripada atau tragedi daripada Armenia membunuh 1,8 juta umat Kristiani. Jadi pada saat itu orang-orang Turki itu berpikir, lah kok gini sih orang beragama? Lah kok kita jadi membunuh orang ya? Itu kan saudara-saudara kita Kristen, ngapain kita bunuh? Namun ya orang-orang saat itu yang ada di Turki itu masih banyak orang yang mabuk agama gitu, fanatik berlebihan dalam beragama. Makanya saya katakan, berkali-kali saya katakan bahwa orang yang fanatik dalam beragama itu adalah orang yang kelainan mental, kelainan jiwa gitu. Menurut data dari Halodoc, orang yang fanatik itu adalah orang yang tidak bisa berpikir logis ya, orang yang kelainan mental gitu. Nah, di Turki juga dulu zaman itu masih banyak orang seperti itu, sehingga mereka terobsesi untuk menegakkan yang namanya syariat Islam dan khilafah. Dan akhirnya digagalkan oleh Kemal Atatürk. Makanya Kemal Atatürk itu dibenci oleh orang-orang yang mabuk agama. Jadi kalau ada orang yang membenci Kemal Atatürk, pendiri daripada Turki sekarang ini, Turki yang sangat modern, Turki yang sangat sekuler, maka bisa dipastikan dia adalah pengusung yang namanya khilafah. Coba cek nanti ya teman-teman Anda, kalau misalnya Anda tanya apakah Anda suka dengan Kemal Atatürk, kalau misalnya Anda mengatakan Kemal Atatürk itu sesat, berarti dia sudah terafiliasi dengan yang namanya orang yang mabuk agama atau orang yang berlebihan dalam beragama dan orang yang fanatik berlebihan dalam beragama. Ya, padahal Kemal Atatürk lah yang menyelamatkan Turki dari dunia jahiliyah gitu ya. Kalau Turki tidak sekuler seperti sekarang ini, tidak diselamatkan oleh Kemal Atatürk, maka Turki bisa aja seperti Konoha seperti sekarang ini ya kan, terpuruk ya, nggak ada maju-majunya ya, ribut sana sini. Kemudian ya, orang-orang Turki di zaman itu ya, sebagian ya, nggak semuanya tapi ya, kaum intelektual di Turki itu berpikir, kok agama menyuruh hal-hal seperti ini ya? Karena gini guys, kenapa pasukan Ottoman saat itu rela ya atau tega membunuh 1,8 juta umat Kristiani saat itu? Karena mereka berpikir bahwa ini terafiliasi dengan agama. Secara tidak langsung ya, ada hubungannya dengan agama. Karena apa? Karena mereka menggunakan dalil-dalil gitu, menggunakan ayat-ayat gitu. Untuk apa? Untuk menegakkan yang namanya syariat, untuk menegakkan yang namanya khilafah. Sehingga mereka tega membunuh 1,8 juta umat Kristiani yang di Armenia. Lalu orang-orang Turki berpikir saat itu, kok agama seperti ini ya? Sehingga di antara mereka banyak yang skeptis terhadap agama. Maka kalau kita perhatikan di Turki itu, orangnya itu nggak terlalu peduli dengan agama guys. Bahkan ya, toa di masjid di Turki itu di dalam guys, nggak bisa gede-gede suaranya seperti yang ada di Konoha, nggak bisa. Itu asal muasalnya. Jadi kaum intelektual yang ada di Turki ini berpikir, Tuhan itu kan maha bijaksana, maha baik. Kok Tuhan itu seolah-olah menyuruh kita untuk membunuh umat lain ya? Kok jadi gini ya agama? Maka sedikit-sedikit mereka meninggalkan yang namanya agama. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk meninggalkan agama ya. Disclaimer on ya. Ini hanya fenomena yang terjadi di Turki. Lalu kemudian sebagian lagi orang Turki ada juga yang berpikir, kalau Tuhan itu ada, kenapa pada saat kejadian pembunuhan 1,8 juta umat Kristiani yang ada di Armenia, Tuhan tidak menggagalkan niat orang yang membunuh tersebut? Jadi banyak orang-orang Turki yang berpikir seperti itu. Ketika ada yang namanya konflik agama, Tuhan kemana? Kenapa Tuhan tidak datang? Kenapa Tuhan tidak hadir? Apakah Tuhan di atas itu lagi santuy-santuy gitu ya, melihat umatnya ribut gitu, berantem satu sama lain hanya karena menegakkan yang namanya syariat, hanya menegakkan yang namanya khilafah dan sebagainya. Tuhan kemana?
Sehingga banyak umat daripada Turki saat ini atau negara-negara Turki, masyarakat Turki sekarang ini, mereka sekuler ya. Agama kalau digabung dengan negara itu akan hancur, akan terjadi konflik, akan ditunggangi sehingga mereka sekularisme. Jadi orang yang membenci sekularisme itu adalah orang yang, mohon maaf ya, orang yang fanatik berlebihan dalam beragama dan orang yang bodoh sekali gitu kalau saya lihat ya, kalau saya analisis gitu ya. Justru kalau kita perhatikan negara maju rata-rata sekuler. Kalau misalnya Turki sekarang ini nggak sekuler, maka Turki tidak akan semaju sekarang ini. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk menjadikan Konoha sekuler ya. Kalau negara itu ditunggangi dengan agama, maka negara tersebut tidak akan damai. Akan banyak konflik ya, menggunakan dalil-dalil agama. Kenapa? Karena agama itu tidak boleh kompromi, guys. Kalau agama ngomong A, ya A. Kalau agama ngomong menegakkan yang namanya syariat Islam, ya harus. Kalau agama ngomong menegakkan yang namanya khilafah, ya harus. Maka ada pembunuhan umat Kristiani 1,8 juta. Kenapa? Karena anti kritik. Itu dari sudut pandang novel My Name is Red ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Jadi saat itulah yang menjadikan masyarakat Turki itu semakin hari semakin tidak peduli dengan agama. Dan anehnya, mereka semakin maju dan semakin bahagia. Ini kan semacam anomali ya, keanehan gitu. Berarti permasalahannya itu ya secara tidak langsung, karena agama itu anti kritik, agama itu sangat-sangat tidak bisa diajak kompromi, otoriter. Kenapa? Karena agama itu kan, kalau misalnya ngomong A, ya harus A gitu. Nggak bisa dikompromi ya. Itulah alasannya kenapa kitab suci nggak bisa direvisi. Karena apa? Ya karena agama itu tidak mengenal yang namanya kompromi. Kalau A, ya A gitu. Agama itu otoriter, guys. Kalau misalnya agama itu terafiliasi dengan negara, maka agama akan otoriter. Negara akan otoriter. Nggak ada demokrasi dalam agama, nggak ada. Kalau misalnya ada ayat-ayat yang dipelintir oleh kaum-kaum tertentu, misalnya dipelintir oleh kelompok radikal misalnya. Sengaja saya plesetin ya, karena di-banned nanti sama YouTube ya. Kalau ada ayat-ayat tertentu, ayat-ayat perang diplesetin atau dipelintir oleh kelompok radikal. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini kan nggak boleh, ya nggak boleh diplesetin dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kan ini kan nggak bisa dikompromikan, nggak bisa direvisi kan ayatnya, kitab suci. Itu bertanda bahwa agama itu adalah tidak bisa diajak kompromi. Nggak bisa. Kalau A, ya A. Kalau B, B gitu. Sama halnya dengan negara-negara lainnya misalnya. Jadi ada 30 negara yang mengakui bahwa ini adalah kejadian yang sangat-sangat tidak bermoral ya. Kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Ini kejahatan luar biasa. Ada 30 negara yang mengaku itu. PBB juga mengakui hal seperti ini ya. Bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Ottoman itu adalah sangat-sangat biadab sekali terhadap umat Kristiani yang ada di Armenia. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apa strategi kita untuk menyangkal hal-hal seperti ini? Kalau menurut saya pribadi ya, kita sebagai kaum intelektual, makanya saya bikin nama channel ini kaum intelektual. Tujuan saya itu adalah untuk mengajak kita berpikir kritis gitu, berpikir rasional dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi itu lebih baik kita ya, ini saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Lebih baik kita memikirkan ulang gitu keyakinan kita. Apakah keyakinan kita itu benar-benar rasional atau tidak gitu, benar-benar masuk akal atau tidak. Karena gini guys, keyakinan yang tidak pernah diuji sama seperti membeli kucing dalam karung. Karena kita tidak pernah menguji keyakinan kita. Gimana kita meyakini sesuatu keyakinan yang tidak pernah bisa diuji ya. Kalau misalnya kita meyakini bahwa agama kita yang paling benar, kita harus mempertanyakan, benarkah agama kita yang paling benar? Kalau misalnya kita meyakini bahwa Tuhan kita yang paling benar, benarkah Tuhan kita yang paling benar? Apakah kita pernah bertemu dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu pernah bertemu dengan nabi? Apakah Tuhan itu pernah bertemu dengan malaikat? Kalau pernah bertemu, mana datanya? Mana bukti secara ilmiah? Nggak apa-apa kita bertanya seperti ini, nggak jadi masalah. Ini kan manusiawi. Daripada kita terlalu pede dengan keyakinan kita, sehingga otak kita itu ya dipenuhi dengan kebencian ya, kebencian terhadap yang beda agama ya. Kalau
tidak seperti ini, maka akan terjadi konflik ya. Konflik berkepanjangan. Di Konoha juga kan pernah terjadi konflik guys, di Poso, di Ambon. Itu konflik agama guys. Karena apa? Karena kedua belah pihak merasa bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, ya menyesatkan agama lain. Jadi untuk saya pribadi ya, jangan ditiru ya. Kalau saya harus menyesatkan agama lain, benci agama lain, maka lebih baik saya nggak usah beragama sekali. Lebih baik saya nggak usah beragama. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Mana coba datanya kalau Tuhan menciptakan agama? Ada 4.000 agama di dunia ini. Agama yang mana yang diciptakan oleh Tuhan? Kalau Tuhan menciptakan satu agama, terus yang 3.000 sekian-sekian itu apa coba? Masa Tuhan berpihak pada suatu agama tertentu? Apakah Tuhan itu sedesperate itu tuh? Apakah Tuhan itu sebodoh itu? Ya, kalau Tuhan itu maha bijaksana, ngapain dia hanya menciptakan satu agama terus dibentur-benturkan dengan agama yang lainnya? Kurang kerjaan banget ya Tuhan seperti itu ya kan? Jadi kita juga harus mempertanyakan apakah Tuhan itu benar-benar bijaksana atau tidak. Kalaupun Tuhan itu ada, saya tidak sedang menggiring yang nonton video untuk tidak beragama atau tidak bertuhan ya. Karena kadangkala ya, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak muncul di pikiran kita, maka akan terjadi yang namanya konflik berkepanjangan seperti yang ada di Armenia gitu, seperti yang ada di Poso. Kalau menurut saya pribadi ya, makan tuh agama. Saya nggak peduli. Makan tuh agama. Tuhan tidak beragama. Tuhan tidak menciptakan agama. Apa coba agama Tuhan? Saya mau tahu apa coba agama Tuhan. Kenapa terjadi kejadian-kejadian seperti yang ada di Armenia? Kalau boleh jujur ya karena faktor daripada agama. Saling menyesatkan antara agama A dengan agama B. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau boleh jujur ya, inti daripada ajaran agama Samawa itu ya, mereka menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci. Itu. Nggak ada ya. Nggak ada alasan lain menolak fakta seperti ini. Jadi karena menegakkan yang namanya khilafah, karena menegakkan yang namanya syariat, sehingga terjadi yang namanya perang. Ada banyak orang yang dibunuh. Jadi menurut saya pribadi ini keterlaluan banget ya. Kita sebagai kaum intelektual harus mempertanyakan keimanan kita. Apakah keimanan kita itu benar-benar nyata atau tidak? Apakah keimanan kita itu rasional atau tidak? Apakah kita itu mau agama atau tidak? Mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang masuk akal. Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Mari kita berpikir rasional. Saya kaum intelektual, salam rasional.